Jumpa lagi bersama Cocot Beda ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Dohyun, yaitu si pemuda terkuat tak terkalahkan yang berwajah cupu. Langsung saja, kukira coklat ternyata pembalut. Dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan si Dohyun yang sudah berada di hadapan si cakar besi. Di sana si cakar besi pun bergumam, bagaimana bisa dia mengalahkan Bloodlust Team sendirian? Lalu tiba-tiba Dohyun pun menunjuk ke arah si cakar besi, dan di sana si cakar besi pun ketakutan dan anggota Bloodlust pun akan ancang-ancang menyerang. Ternyata Dohyun di sana pun berkata, apakah kau juga salah satu tangan kanan Bloodhorse? Lalu di sana si cakar besi pun tertawa sambil berkata, hahaha, kau punya mata yang bagus juga. Hahaha, itu benar, aku adalah tangan kanan dari Bloodhorse. Lalu Dohyun di sana pun berkata, wow, seperti yang kuduga, Bloodhorse mempunyai banyak tangan. Aku pikir kau adalah yang ke-18. Lalu di sana cakar besi pun emosi sambil berkata, bajingan ini, aku akan menunjukkanmu kekuatan sejati seseorang dari Bloodhorse. Hai Bloodlust Team, serang ia. Dan mereka pun berkata, kekuatan serangan terkuat. Tim seperti pisau terkemuka. Sambil terlihat mereka dari belakang si cakar besi membuat formasi. Lalu mereka pun tiba-tiba akan menyerang Dohyun, dan Dohyun di sana pun melihat mereka sambil bergumam, mereka sekarang ada 25 orang tersisa. Sambil terlihat Dohyun yang dikelilingi oleh mereka, lalu mereka pun membuat formasi seakan-akan melancip ke arah Dohyun. Lalu cakar besi dari kejauhan pun berkata, itu akan menjadi hari kematianmu. 5 pendekar pedang dan yang akan memotongmu dari belakang. Sambil terlihat di sana Dohyun yang dikepung dari depan dan belakang. Lalu di sana cakar besi pun bergumam, jika area penglihatannya semakin kecil, maka aku akan mengakhirinya dengan gerakan mematikanku. Sambil terdengar ia yang berkata, serang dia. Dan tiba-tiba Dohyun di sana pun menghilang dengan sangat cepat, hingga membuat mereka semua pun terkejut akan kecepatan dari Dohyun. Lalu di sana mereka pun terbengong, dan tiba-tiba Dohyun pun sudah berada tepat di hadapan mereka. Dan di sana Dohyun pun menghentakkan kakinya dengan keras. Lalu ia pun menendang tanah di sana, hingga percikan tanah-tanah itu pun mengarah ke arah tim Bloodlust. Hingga percikan tanah itu pun mengenai mereka semua, dan mereka semua pun terpental dan terjatuh. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di sana mereka semua pun tergeletak, dan dari kepulan debu itu muncullah Dohyun. Lalu Dohyun pun berdiri memandangi mereka yang tergeletak, dan ia pun tersenyum sambil berkata, seperti yang kuduga, mereka tidaklah benar-benar begitu kuat. Sambil terlihat dari kejauhan si cakar besi yang ketakutan dan berkata, apa, ia mengalahkannya lagi. Sambil terlihat dari belakang Dohyun beberapa anggota dari Bloodlust lainnya. Tapi tiba-tiba Dohyun pun melesat dengan cepat ke arah mereka dan memukul mereka dan menghajar mereka menggunakan tendangan. Lalu ia pun menghabisi mereka dengan sangat cepat. Tapi tiba-tiba dari tubuh seseorang anggota Bloodlust keluarlah percikan uang-uang koin di sana. Lalu di sisi Dohyun ia pun terbengong melihat uang-uang itu yang berterbangan, dan ia pun berkata, mereka punya banyak uang. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sedangkan si cakar besi pun terbengong bertanya-tanya. Ternyata ia pun melihat Dohyun yang mengambil uang yang berserakan itu, dan di sana Dohyun pun berkata, mereka seharusnya bilang jika mereka punya uang, jadi mereka tak perlu kuhajar sampai begini. Lalu dari belakangnya si cakar besi pun berkata, kita bisa memberikanmu uang sebanyak apapun yang kau mau. Lalu di sana Dohyun pun menoleh. Lalu si cakar besi pun bergumam, tertariklah dan biarkan aku tetap hidup. Lalu si cakar besi pun berkata, jika kau membiarkanku pergi, aku akan memberikanmu ribuan. Dan Dohyun di sana pun berkata, baiklah, aku lupa denganmu. Lalu si cakar besi di sana pun terkejut dan ketakutan. Ia pun berkata, iya, sambil terlihat Dohyun yang sudah berada di depan matanya. Dan Dohyun pun berkata, beraninya kau
apakah kau juga salah satu dari orang-orang yang mencoba menyingkirkan dagingku? Sambil ia menatap ke arah si cakar besi itu. Lalu Dohyun di sana pun berkata, apa kau sudah siap dengan segala konsekuensinya? Waduh, mau malah daging yang dibahas ya. Lalu dari tempat lainnya kita diperlihatkan si Yumi bersama si Yeon yang menunggui orang yang terluka itu. Ternyata ia pun diawasi seseorang dari genteng, dan ternyata lagi itu adalah si Kwon Seng Ho. Dan di sana ia pun bergumam, lega rasanya mengetahui mereka aman. Lalu ia pun berkata pada anak buahnya, lindungi orang-orang di sini tanpa ketahuan. Sambil terlihat anak buahnya di sana yang berkata, baik tuan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan si cakar besi yang sudah bonyok di sana. Dan seseorang pun berkata, apa mereka semua pingsan? Ternyata itu adalah gerombolan dari Kwon. Dan anak buahnya pun berkata, kamu di sini, kakak. Sambil terlihat si Kwon yang memandangi lagi si cakar besi itu yang pingsan. Lalu anak buahnya dari belakang pun berkata, apa ada sesuatu yang salah? Lalu Kwon pun berkata, melihat dari kondisi mereka, sepertinya ada pejuang misterius di balik ini. Lalu anak buahnya pun berkata, maksudmu pejuang misterius yang sama yang menyerang Ju Jae-gang? Lalu Kwon pun berdiri sambil menjawab, itu benar. Namun sebelum itu, pertama kita harus mencari pengkhianat yang membebaskan Kwak Taek-yu. Lalu anak buahnya pun berkata, apakah ada seseorang mencurigakan? Lalu di sana Kwon pun menjawab, hei Seok-su, cari tahu apa yang Jo Eong-sik sembunyikan hari ini. Lalu si anak buahnya pun membayangkan si warrior yang memarahi bos preman itu, dan ia pun berkata, apa maksudmu Jo Eong-sik yang berada di klinik Seongsu? Lalu Kwon pun menjawab, iya, kupikir dialah pengkhianatnya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah bangunan di sana, dan di sana terlihat dokter pria yang akan menaiki kereta, dan ia pun berkata, itu adalah luka yang cukup serius, tapi dia mengobatinya dengan baik, dia akan segera bangun. Ternyata ia pun berada di tempat Yumi. Lalu terlihat juga Yeom yang menaiki kereta, dan Pak Dokter di sana pun berkata, aku akan membayar obat yang kau gunakan. Lalu Yumi pun menjawab, jangan begitu, direktur akan marah jika dia tahu. Sambil terlihat dokter itu yang terbengong, dan ia pun berkata, baiklah kalau begitu. Lalu mereka pun pergi dari tempat Yumi sana. Lalu Yeom dari kereta pun berkata, aku akan datang lagi Yumi. Sambil terlihat Yumi yang berkata, hati-hati di jalan. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya terlihat kediaman Yumi, dan di sana seseorang pun meregangkan tangannya. Ternyata itu adalah Dohyun, dan ia pun bangun dari tidurnya. Lalu ia pun melihat Yumi yang sedang duduk di teras, dan ia pun berkata, mau pergi kemana kau sepagi ini Yumi? Lalu Yumi pun menjawab, aku pergi membeli obat, sebagian besar aku menggunakan ginseng. Lalu tiba-tiba Dohyun pun menyusul Yumi dari belakang sambil berkata, ayo pergi bersama, aku akan membelikanmu sarapan karena aku punya uang sekarang. Dan Yumi di sana pun berkata, dari mana kau mendapatkannya? Lalu Dohyun pun menjawab, aku mendapatkannya dari anjing lucu. Lalu Yumi pun berkata, apa-apaan kau dari anjing lucu? Kalau begitu, kalau kau punya uang, pergilah dari klinikku. Lalu di sana Yumi pun berkata lagi, selama 7 tahun pengalamanku, aku tidak pernah menemukan orang yang sengeyel dirimu. Lalu Dohyun pun berkata, aku lapar, ayo berangkat. Lalu mereka pun berangkat ke pasar, dan beberapa saat kemudian terlihat pasar itu yang ramai. Dan di sana Yumi pun terbengong sambil berkata, apa? Kenapa ini sangat mahal? Dan seseorang di depannya pun menjawab, semua harga obat-obatan sedang naik. Ku beritahu kau, harga ginseng 3 daun itu 10 koin. Lalu Yumi di sana pun bertanya, kalau begitu bagaimana dengan ginseng 7 daun? Sambil terlihat Dohyun di sana yang melirik Yumi. Lalu orang itu pun berkata, ginseng itu hari ini harganya. Lalu Yumi pun memotong pembicaraan. Lalu ia pun berkata, jangan ucapkan, aku tidak mau mendengarnya. Waduh, Yumi pun takut karena
ginseng 7 daun milik Dohyun dibeli dengan sangat murah ya mo. Lalu Dohyun di sana tersenyum sambil berkata, harganya naik juga, kau harus memberiku lauk pauk lebih dari sekarang. Sambil terlihat Yumi yang memalingkan mukanya sambil berkata, aku tidak bisa melakukan apapun kecuali Liga Murim yang membayarku. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di sana bangunan dan itu ternyata adalah toko obat dan seseorang pun berkata, tapi kenapa hanya obat-obatan yang naik? Dan di sana Dohyun pun angop sambil berkata, mungkin seseorang berpikir akan terjadi perang besar di masa depan. Sambil terlihat Yumi yang terbengong melihat ke arah Dohyun. Lalu di sana Yumi pun berkata, jika harga obat-obatan berubah, dia pasti orang yang sangat kaya. Lalu penjual itu pun menjawab, tidak seperti itu. Harganya tetap naik karena mereka tidak mengeluarkan semua persediaannya. Semua orang tahu cerita ini. Sambil terlihat seseorang yang mencurigakan membawa jamur melirik ke arah mereka. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terlihat seseorang yang menggebrak meja dan orang itu pun berkata, apa? Ada seseorang di luar sana yang menginvestigasi tentang obatnya? Ternyata itu adalah orang yang membawa jamur mencurigakan tadi. Lalu ia pun berkata, ya itu benar tuan. Dan tuannya pun berkata, lalu orang itu pun menjawab, aku dengar mereka mendapatkan banyak uang dari Liga Murim. Lalu bosnya di sana pun berpikir sambil berkata, Liga Murim harus meminta orang luar untuk investigasi. Di sana ada Kwak Teng Yu dan bahkan dia waspada terhadap kebocoran informasi dari dalam. Lalu anak buahnya pun berkata, dia juga bilang bahwa ada kemungkinan pertarungan besar di masa depan dan seseorang menjual obat-obatan dalam jumlah besar. Sambil terlihat di sana orang itu yang terkejut dan berkata, apa? Akan terjadi peperangan besar? Aku mencoba sangat keras untuk menyembunyikannya, tapi mereka menyadarinya sangat cepat. Sambil terlihat ia yang emosi dan menggebrak meja lagi. Lalu di sana orang itu ternyata botak tak berkumis dan ia pun bergumam, mereka menghancurkan rencanaku banyak sekali, dari Sip Salgui sampai Kwak Teng Yu. Dan orang yang sama muncul hari ini adalah orang yang menginvestigasi obatnya. Lalu ia pun berkata, apalagi yang kau tahu? Dan anak buahnya pun berkata, ya itu hanya yang ku dengar tuan. Lalu botak tak berkumis pun berkata, sudahlah, aku tahu Liga Murim terlibat dalam hal ini. Lepaskan prajurit elit dan tangkap mereka. Dan orang di depannya itu pun berkata, iya tuan. Dan si botak tak berkumis pun berkata lagi, cari tahu berapa banyak yang mereka ketahui. Bersiap untuk pertempuran. Dan di sana anak buahnya pun berkata, iya aku mengerti, masalah tingkat tinggi seperti ini aku mengerti tuan. Lalu kita dibawa di siang harinya. Di sana terlihat pepohonan dan terlihat si Kwang mendatangi rumah Yumi yang hancur. Dan anak buahnya di samping pun berkata, aku tidak tahu ini rumah siapa, tapi ini sangat rusak. Sambil terlihat di sana Kwon yang terdiam dan ia pun bergumam, jadi Yumi hidup di rumah seperti ini. Uangnya harusnya cukup, lalu kenapa? By the way, maksud uangnya cukup, mungkin uang yang dicuri oleh preman gendut yang tangannya patah dan diberikan kepada ketuanya itu yang berupa koin emas ya mo. Lalu di sana Kwon pun berkata, bagaimana dengan Jo Eung Sik? Lalu anak buahnya pun menjawab, dia seorang master yang tidak kalah dari Kwak Teng Yu, jadi direktur senior percaya dengannya. Lalu Kwon pun berkata lagi, apa gerakan terakhir mereka? Anak buahnya pun menjawab, tidak ada yang spesial kecuali uang yang mereka gunakan. Kenapa Jo Eung Sik? Apa kau yakin dia pengkhianatnya? Lalu di sana Kwon pun berkata, itu karena tubuhnya. Lalu anak buahnya pun bertanya, apa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya? Dan Kwon pun menjawab, aku tidak yakin juga, tapi dia pasti berhubungan dengan Blood Horse. Sambil terlihat ia mengotak-ngatik genteng di sana. Lalu terlihat si preman bersama anak buahnya, dan di sana preman gendut yang tangannya patah pun berkata, oh klinik perempuan itu di sini kakak. Sambil ia menuju ke arah Kwon. Lalu ia pun melihat ke arah sana dan ia pun berkata, kita seharusnya tidak mengguncangnya untuk 100. Apa?
dan ia pun terkejut di sana. Lalu ia pun marah sambil berkata, "Woi, kenapa rumah ini hancur? Hei, kamu kesini?" Dan anak buah Kwon pun menjawab, "Kenapa? Apa yang akan kau lakukan?" Lalu si gendut pun berkata, "Apa? Beraninya kau berbicara seperti itu? Lihat orang di sampingku ini." Sambil ia menunjuk ke arah bos ketua preman itu. Dan di sana gendut pun berkata lagi, "Jangan terkejut, ini adalah Jong Soo Baek." Dan di sana si bos preman Jong Soo Baek pun melihat ke arah Kwon dan ia pun bergumam, "Aku pikir aku pernah melihat ini sebelumnya, tapi di mana? Siapa orang itu ya? Aku lupa." Lalu ia pun membayangkan saat Kwon akan menghunus pedangnya, dan di sana ia pun bergumam, "Ketika aku di dalam Sengsu, bukankah dia si Shadow Sword?" Sambil ia ketakutan dan terkejut di sana. Tapi anak buahnya yang gendut itu pun malah berkata, "Aku akan mengajarimu hal yang benar atas nama tuanku." Dan di sana si bos ketua pun menjawab, Donggu, tunggu dulu. Kau belum tahu siapa orang itu." Lalu beberapa saat kemudian terlihat rumah itu dan Donggu yang berteriak. Lalu di teras itu ternyata mereka pun bersujud sambil tangannya ke atas. Dan anak buah Kwon pun berkata, dia adalah Jong Soo Baek, seorang madu. By the way, madu adalah preman mungkin ya mo, atau mungkin adalah centeng ya mo. Lalu ia pun berkata lagi, orang yang bertanggung jawab di area ini. Bagaimanapun dikatakan bahwa dia akan segera menjadi tangan kanan Blood Horse. Lalu Kwon pun berkata, bagaimana bisa dia menjadi tangan kanan dengan kemampuannya? Kemampuan seperti itu bisa dicari di mana-mana. Lalu anak buah Kwon pun menjawab, "Ya, aku pun tidak tahu." Sambil terlihat mereka berdua yang ketakutan di hadapan Kwon. Lalu Kwon pun di sana pun berkata lagi, "Seseorang mungkin mencoba mencampuri investigasi kita. Kau harus berhati-hati dengan itu juga." Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya, seseorang pun bergumam, berdasarkan deskripsi, itu benar-benar mereka. Apa itu sangat bagus untuk melihatku bergerak? Mereka terlihat normal. Sambil terlihat di sana, Do-hyun bersama Yumi, dan Yumi pun berkata, "Ini tidak cukup, tapi aku tidak punya uang lebih untuk membeli apapun." Lalu Do-hyun di sana pun berkata, "Bukankah kau mendapat kompensasi dari Liga Murim?" Lalu Yumi pun menjawab, "Aku mendapatkannya, tapi itu tidak cukup." Lalu tiba-tiba seseorang di sana pun berkata, "Berhenti!" Dan Yumi pun terkejut akan omongan orang itu, dan orang itu pun bergumam, "Aku tidak tahu kenapa mereka dikirim ke sini." Ternyata itu adalah beberapa orang yang menghampiri Yumi bersama Do-hyun, dan Yumi di sana pun berkata, "Apa yang terjadi?" Lalu orang-orang itu pun berhenti di hadapan Do-hyun, dan di sana mereka pun berkata, "Kalian berdua harus ikut dengan kami sebentar." Lalu Yumi di sana pun berkata, "Kalau kami mengikuti kalian, apa kami bisa kembali dengan selamat?" Lalu orang itu pun menjawab, "Tentu saja." Dan di sana Yumi pun berkata, "Tapi aku diajarkan untuk tidak mengikuti orang yang tidak kukenal." Lalu orang itu pun tersenyum sambil berkata, "Hehe, daripada berpikir seperti itu, bukankah lebih baik mendengarkan kami?" Sambil terlihat Do-hyun bersama Yumi yang terdiam. Lalu orang itu pun terdiam juga, dan Yumi pun berkata, "Bagaimana menurutmu tentang mereka?" Lalu Do-hyun pun menjawab, "Apa yang kau katakan?" Lalu Yumi pun menjawab, "Bisakah kau menang melawan mereka?" Dan di sana Do-hyun pun terkejut. Lalu ia pun berkata, "Wah, harga diriku hancur. Apa kau meremehkan kemampuanku?" Lalu Yumi di sana pun menjawab, "Kau hanya mengatakan itu, jadi aku tidak pernah melihat berapa kuat dirimu." Lalu Do-hyun pun menjawab, "Aku sangat kuat kalau diranjang. Salah kalau bertarung." Lalu orang di depannya pun bergumam, dia terlihat sangat percaya diri di depannya. Lalu Do-hyun pun menuju ke arah mereka dan berkata, "Maka lihatlah baik-baik." Lalu terlihat Do-hyun memegang baju orang itu, dan orang itu pun bergumam, "Ini bahkan tidak akan memakan waktu lama." Ternyata ia pun dilempar di tembok dengan sangat cepat, dan ia pun bergumam, ini kekuatan ini, dia pasti seseorang Gosu, tidak ada yang bisa melakukan ini."
Sandra, aku harus mencari Sandra. Lalu tiba-tiba di sana dari belakang Yumi terdapat seseorang dengan cepat bergerak. Yumi pun terbengong dan berkata, wah, apa ada hal lain yang kau pandai selain memasak? Tapi tiba-tiba Yumi pun disekap oleh orang dari belakangnya dan di sana ternyata Yumi tiba-tiba menghilang di depan orang itu. Ternyata lagi Yumi pun diambil oleh Dohyun dan di sana orang itu pun terkejut dan berkata, bagaimana bisa dia mengambil gadis itu? Lalu Dohyun di sana pun marah sambil berkata, kalian gila, bagaimana bisa kau mengarahkan pisau padanya? Sambil terlihat Yumi yang terbengong menatap ke arah Dohyun itu. Lalu Dohyun pun marah sambil berkata, kalau kau melakukannya, maka siapa yang akan bertanggung jawab atas makananku? Apa yang terjadi padaku kalau sesuatu buruk terjadi padanya? Waduh, mau malah ini makanan lagi ya. Lalu Yumi dari samping pun berkata, diam dan hajar mereka semua. Tapi tiba-tiba sebuah kain pun berada di atas kepala Yumi dan di sana Yumi pun bertanya-tanya. Ternyata itu adalah Dohyun yang menutup kepala dari Yumi beserta matanya. Sambil Dohyun berkata, ini tidak bagus dilihat. Lalu Dohyun pun memegang tangan dari Yumi dan ia pun meletakkan di kuping sambil berkata, ini juga tidak bagus didengar. Lalu Yumi pun dibopong oleh Dohyun dan ia pun melompat dari sana menuju ke tanah lapang dekat pohon besar di sana. Lalu di sana Dohyun pun melesat menghilang sambil ia pun berkata, tolong tunggu di sini sebentar. Lalu Yumi di sana pun terdiam menutupi kuping dan matanya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat preman tadi yang terkejut dan ia pun bergumam, dia seorang pria bodoh. Dan di sana terlihat Dohyun pun menghajar mereka bertubi-tubi hingga mereka tergeletak di jalan. Lalu tiba-tiba Dohyun di sana pun menghilang dengan sangat cepat. Lalu terlihat kaki Dohyun pun berada di atas kepala dari orang yang memakai setelan ninja itu. Lalu orang itu pun tiba-tiba dihantam kaki oleh Dohyun hingga ia pun terjatuh di tanah. Lalu orang itu pun mengeluarkan darah di mulutnya dan ia pun terbengong karena Dohyun pun berada tepat di sampingnya menginjak tangan kiri dari ninja itu. Lalu Dohyun di sana pun memandangi orang itu dan berkata, tangan yang kau gunakan untuk memegang pisau itu akan kupatahkan. Tapi tiba-tiba tangan kanan dari orang itu pun mengeluarkan pisau dan di sana ia pun akan menusuk kaki dari Dohyun. Lalu tiba-tiba dengan cepat Dohyun pun menghindari tusukan itu dan di sana terlihat orang itu yang kesakitan karena ia malah menusuk tangannya sendiri. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gerakan yang sangat cepat dan terlihat juga di sana seseorang memakai tutup kepala. Ternyata itu adalah Yumi. Lalu Yumi pun akan membuka penutup kepalanya dan ia pun bergumam, dia membuatku menunggu selama ini. Apa dia yakin tentang ini? Dan ia pun membuka penutup kepalanya. Ternyata Dohyun sudah berada di sampingnya dengan tersenyum. Lalu Yumi pun berkata, ya ampun, sejak kapan kau ada di sini? Lalu Dohyun pun menjawab, baru sebentar. Lalu Yumi pun berkata lagi, bagaimana dengan orang-orang itu? Dohyun pun berkata, aku dengan lembut berbicara dengan mereka. Lalu Yumi pun berdiri melepas celananya, melepas itu ikatannya itu dan ia pun berkata, maka ayo pergi ke mereka. Aku ingin mencoba bertanya kemana mereka ingin membawa kita. Lalu Dohyun di sana pun berkata, oh ya, tidak ada yang akan bisa menjawab itu. Semuanya masih pingsan, mereka tidak akan sadar dalam waktu yang singkat. Lalu Yumi di sana pun terkejut dan berkata, apa? Semuanya pingsan? Lalu Dohyun membayangkan pertarungan tadi dan di sana ia pun berkata, aku tidak baik dalam mengontrol kekuatanku, terutama ketika aku marah. Yumi di sana pun berkata, tidak, tapi harusnya kau menyisakan satu. Karena sudah seperti ini, maka istirahat dulu untuk sekarang. Sambil terlihat Yumi bersama Dohyun yang berada di bawah pohon itu. Lalu beberapa saat kemudian di kota dan di sana terdapat si botak tak berkumis yang berkata, apa katamu? Semua prajurit dikalahkan dan dia menggunakan
Iljiomyol, by the way, Iljiomyol adalah sebuah istilah untuk sebuah teknik yang menyerang, menyiksa, atau menonaktifkan musuh dengan menargetkan meridian tertentu di tubuh ya mo. Lalu anak buahnya pun menjawab, mereka dikalahkan dengan menyedihkan tuan. Lalu si botak pun berkata, bukankah Iljiomyol adalah ciri khas Bloodhorse dan dia melakukannya dengan mudah? Itu mustahil. Sambil terlihat anak buahnya yang terdiam, lalu si botak pun berkata lagi, di mana salahnya? Ada seseorang mengejarku dan aku tidak tahu siapa dia. Lalu anak buahnya dari samping pun berkata, dan juga. Lalu si botak pun menjawab, apalagi? Dan anak buahnya pun menjawab, Jo Eong-sik ingin bertemu secara rahasia. Lalu si botak pun berkata, apa? Jo Eong-sik? Itu bagus, dia mungkin tahu sesuatu tentang apa yang terjadi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat dua tangan yang memegang sate. Ternyata itu adalah Do-hyun, dan di sana ia pun berkata, kemana perginya Yumi? Katanya sebentar. Dia bilang padaku untuk menunggu sebentar karena dia tidak tahan dengan sesuatu. Sambil terlihat di sana si botak yang lewat di depan Do-hyun itu. Lalu si botak pun mendatangi seseorang. Ternyata itu adalah warrior pengkhianat si Jo Eong-sik. Lalu di sana Jo Eong-sik pun berkata, hei di sini, kalau Gam Chong-il bangun, aku akan dalam masalah, aku butuh bantuan. Lalu si botak di sana pun marah sambil berkata, kau ingin aku membersihkan semua yang mereka buat? Dan di sana warrior itu pun menjawab, aku tidak bisa mengatasinya karena aku menjaga ketua Le Taejon. Apa kau pikir hanya aku yang akan mati kalau Gam Chong-il bangun? Lalu si botak pun berkata, apa kau mengancamku? Lalu warrior Jo Eung-sik pengkhianat pun berkata, kau yang membawaku masuk, ambil tanggung jawab ini. Sambil terlihat di depan mereka berdua, ternyata ada Yumi yang terduduk di tanah. Ya mau ini Yumi mau apa? Lalu Yumi di sana pun terbangun dan berkata, aku tergelincir. Lalu Jo Eong-sik pun berkata, dokter kemarin. Dan di sana Yumi pun berkata, prajurit yang datang kemarin ya, apa yang kau lakukan di sini? Lalu Jo Eong-sik pengkhianat itu pun menjawab, aku sedang dalam misi rahasia nona. Dan kau? Dan ia pun bergumam, apa dia mendengarkan kami? Lalu Yumi di sana pun menjawab, aku kehabisan obat. Dan misi rahasia seperti apa? Oh maaf, aku tak harus bertanya. Lalu di sana Jo Eong-sik pun menjawab, ya benar, kau tak harus tahu. Sambil terlihat si botak tak berkumis pun berkata, apa? Obat. Lalu Yumi di sana pun berkata, aku seharusnya tidak bertanya. Baiklah, lakukan pekerjaanmu dengan baik dan aku akan pergi sekarang. Tetap bertahan juga pada rekan kerjamu. Lalu Yumi pun pergi meninggalkan mereka. Lalu si botak pun berkata, siapa dia? Dan di sana warrior Jo Eong-sik pun berkata, dia dokter yang menyelamatkan Gam Chong-il malam kemarin. Aku tak mengira kemampuannya begitu bagus. By the way, bagaimana cara kita mengatasi Gam Chong-il? Dan di sana anak buah dari si gundul pun berkata, perempuan itu, perempuan yang menginvestigasi harga obat. Sambil terlihat di sana Yumi yang terkejut dan terbengung, dan ia pun ketakutan di sana. Lalu Yumi pun berjalan dengan cepat dan ia pun dikejar oleh mereka yang berjalan dengan cepat juga. Dan Yumi pun ketakutan dan berkata, apa yang harus kulakukan? Mereka mengejarku. Do-hyun, berapa jauh kau beli jajan? Lalu di sana Yumi pun tiba-tiba berbelok dan di sana ia pun bertabrakan dengan gadis yang diselamatkannya kemarin. Dan ia pun berkata, ya ampun, kau. Dan gadis itu pun menjawab, kau dokter Shin Yumi. Lalu Yumi pun marah dan berkata, kau pencuri ginseng. Dan gadis itu pun menjawab, aku akan membayarmu ketika aku ada uang. Dan di sana Yumi pun menangkap tangan gadis itu dan ia pun mengarahkan gadis itu ke arah sesuatu. Ternyata ia pun membawa gadis itu berlari juga. Dan di sana warrior Jo pun berkata, kau tidak bisa melanjutkan berlari dengan kecepatan itu, menyerah saja. Lalu Yumi pun berhenti dan berkata, kenapa kau juga mengejarku?
Sambil terlihat gadis itu yang terbengong bertanya-tanya, dan Warrior Joe pun menjawab, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Lalu di sisi gadis yang membawa pedang itu pun bergumam, Jo Eong-sik, kenapa dia ada di sini? Sambil terlihat Jo Eong-sik dengan aura membara, ia pun berkata, ikuti aku dengan tenang dan aku akan mengampuni nyawamu. Lalu gadis yang membawa pedang pun menghunus pedangnya sambil berkata, hei Jo Eong-sik, aku kenal baik dengan dirimu, kau akan membunuh kami. Lalu Warrior Jo Eong-sik pun menjawab, siapa kau? Bagaimana kau mengetahuiku? Hahaha, itu tidak masalah, tidak ada yang akan jadi saksi bagaimanapun. Aku akan mengambil kalian berdua. Sambil terlihat gadis itu yang menodongkan pedangnya. Lalu dari belakang Yumi di sana pun berkata, pencuri ginseng, apa kau bisa menang melawannya? Lalu gadis itu pun menjawab, Jo Eong-sik adalah seorang gosu, aku hanya bisa menahannya sebentar. Lalu Yumi pun berkata, tidak apa-apa, tahan dia sebentar. Baekdo bahkan bertarung demi rumahku. By the way, Baekdo adalah sebutan atau julukan dari Do-hyun ya mo. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Do-hyun yang menghirup aroma dari sate itu, dan di sana ia pun terkejut dan menoleh. Lalu ia pun melihat ke arah gang itu karena mendengar namanya disebut oleh Yumi. Lalu di sana terlihat Jo Eong-sik. Lalu ia pun berkata, haha, Baekdo, itu jelas bahwa dia disewa oleh klinik yang kecil. Lagi dan lagi orang akan berbagi informasi denganku. Sambil terlihat di sana Yumi yang bergumam, aku harus memberitahu Do-hyun tempatku. Lalu Yumi pun berkata, Jo Eong-sik, kenapa kau mencoba membunuh rekanmu Gam Chun-il? Sambil terlihat ia berteriak di sana, dan ia pun bergumam, Do-hyun, tolong dengar aku. Lalu Jo Eong-sik pun berkata, kau tidak perlu tahu. Tampaknya kau sedang menunggu Baekdo. Kesabaranku sudah habis. Lalu Warrior Jo Eong-sik pun menuju ke arah mereka berdua, dan di sana Yumi pun berkata, tunggu, dan temannya gadis yang membawa pedang itu pun berkata, jangan mendekat. Lalu Yumi pun berkata, siapa orang yang bersamamu tadi? Dia tidak tampak seperti seorang prajurit atau seseorang dari Liga Murim. Dan di sana Jo Eong-sik pun menghunus pedangnya sambil berkata, terlalu banyak rasa ingin tahu juga buruk untukmu. Aku pikir akan membiarkan dia hidup untuk beberapa informasi. Sambil ia terkejut, dan di sana terlihat pusaran angin yang kencang pun berada di antara Jo Eong-sik itu, dan di sana Jo Eong-sik pun terdiam. Lalu ia pun menebas ke arah belakangnya, dan ia pun bergumam, aku bisa merasakan seseorang datang. Lalu tiba-tiba ia pun berlari meninggalkan Yumi bersama orang itu, dan ia pun berkata, di sana. Sambil ia menuju ke tempat lain, dan di sana gadis pembawa pedang itu pun berkata, ini waktunya, ayo lari. Tapi Yumi pun malah berkata, tidak, aku tidak bisa pergi sendirian seperti ini. Aku akan menunggu di sini, kau bisa duluan. Lalu di sisi Jo Eong-sik, ia pun berhadapan dengan Do-hyun, dan di sana Warrior Jo Eong-sik pun berkata, hei keras kepala, apa kau itu bajingan Baekdo? Dan di sana Do-hyun pun berkata, apa Baekdo? Apa itu? Lalu Warrior Jo pun berkata, kau berakting seperti kau tidak tahu. Baiklah, aku tidak peduli. Lagi pula tidak ada yang bisa menjadi saksi. Sambil ia mengeluarkan pedangnya. Lalu ia pun bergumam, ketika aku melihat dia menghilang seketika di belakangku, dia kuat. Kesalahan kecil bisa mengakhiri hidupku. Sambil ia membayangkan tadi. Lalu ia pun bergumam lagi, sekarang aku harus segera menyerang dan menang ketika sedang dalam penjagaanku. Aku datang. Sambil ia melompat ke arah Do-hyun, dan ia pun akan menyerang Do-hyun dan bergumam, aku tidak akan gagal. Dan di sana ia pun sudah berada tepat di hadapan Do-hyun. Lalu di sana Do-hyun pun merasakan sesuatu, dan orang itu pun tersenyum sinis ke arah Do-hyun, dan ternyata ia pun menebas, dan ternyata lagi tubuh Do-hyun pun ditebas dengan sangat cepat.
cepat. Tapi di sana Dohyun pun terlihat dibelah badannya dan ia pun tersenyum di sana. Entah apa yang terjadi terhadap Dohyun ya Momo, dan bersambung Momo.